Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's it going? Oke, gimana kabarnya anak-anak? Oke, semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat ya. Oke, di semester kedua ini, di tugas ketiga, Pak Irfan akan menjelaskan tentang simple present tense. Sebagaimana tugas yang kemarin Pak Irfan berikan di tugas 1 dan tugas 2, yaitu tentang my uncle is a zookeeper. Ya, my uncle is zookeeper di chapter 7. Oke. Nah, sekarang Irfan jelaskan bagaimana cara membuat kalimat seperti yang ada di chapter 7 tersebut. Oke, di sini kita harus membahas tentang simple present tense. Apa Pak itu simple present tense? Simple present itu biasanya digunakan untuk waktu yang biasanya kita gunakan untuk kegiatan yang kita lakukan sehari-hari atau terus-menerus atau sudah terjadwal memang 2 minggu sekali atau gimana ya. Jadi kita buatnya itu menggunakan itu yang kita gunakan sehari-hari, terjadinya sekarang itu kita menggunakan simple present tense. Rumus dari simple present tense itu ada 2. Yang pertama adalah rumus verbal, di mana di dalamnya terdapat kata kerja. Nah, kata kerjanya itu seperti apa? Kata kerja itu contoh seperti makan, minum, tidur, kemudian bermain, lari, bersepeda. Nah, itu contoh dari kata kerja. Nah, cuma di sini apa yang harus kalian pahami nanti ada penggunaan ini ya Nana ya. Bisa ada musim. Penggunaan s sama tambahan es. Maksudnya apa? Saya jelaskan dulu. Jadi verbal di sini rumus positifnya nanti di pertama adalah subjek diikuti oleh verb 1. Ingat verb 1. Verb 1 yang ditambah s atau es. Pak, verb 1 itu apa? Jadi verb 1 itu adalah kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama. Kalau kalian baru buka kamus mencari kata makan umpamanya. Makan. Makan. Pasti di kamu nanti setelah makan di sini langsung ada eat. Nah, ini adalah verb 1. Kalau ingin tahu Pak, ada bentuk 1, 2, 3 ya Pak? Ada. Jadi verb 1, 2, 3 itu nanti bisa dibuka di tengah-tengah kamus kalian. Ada regular verb sama irregular verb. Tapi itu nanti digunakan kalau sudah masuk di simple past. Nah, kemudian bentuk negatifnya yaitu diikuti oleh subjek, do atau does, diikuti not, plus verb 1 yang asalnya tadi ada ses-nya, ketika sudah di negatif itu sudah hilang, ses-nya sudah dihilangkan, tidak dipakai. Nah, ketika menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya, itu yang ditulis dulu apa? Do atau does diikuti subjek plus verb 1. Nah, biar tidak bingung, oke, kita contoh di sini. Dina pergi ke Besuki setiap pagi. Jadi setiap pagi Dina itu mesti pergi ke Besuki. Cara buat kalimatnya gimana? Yang kita tulis pertama adalah subjek. Subjeknya siapa? Dina. Oke, kita tulis di sini. Dina. Pergi, bahasa Inggrisnya pergi apa? Oke, go. Kemudian ke Besuki setiap pagi. To Besuki every morning. Nah, cuman sekarang di sini Pak kan ada verb 1 yang ditambah s atau es. Kapan digunakan? Nah, digunakannya ketika ini berupa nama orang, hanya ada satu loh ya, satu nama orang, benda atau hewan, atau berupa subjek he, she atau it, maka kata kerjanya ditambah s atau es. Nah, kapan ditambah s, kapan ditambah es? Sekali lagi saya jelaskan. Go di sini nanti ditambah es menjadi Dina goes to Besuki every morning. Negatifnya yang ditulis dulu adalah subjeknya dulu. Siapa subjeknya? Dina. Kemudian diikuti do atau does. Nah, kebetulan kalau orang ketiga seperti ini itu menggunakan does ya. Jadi Dina does diikuti oleh kata not. Kemudian kembali lagi ke sini verb 1. Jadi kalau di sini goes, di sini sudah menjadi go to Besuki every morning. Kemudian interrogatifnya yang ditulis dulu adalah kata bantunya ini does, jadi ditulis dulu does. Kemudian diikuti subjek Dina, verb 1 lagi tanpa s atau es. Go to Besuki every
morning, tanda tanya. Nah, khusus yang kalimat tanya di sini, nah harus dijawab. Jawabannya nanti ada dua. Kalau jawaban kan, apakah Dina pergi ke Besuki setiap pagi? Jawabannya kan, oh iya atau tidak. Nah, ini termasuk di yes no question. Jadi cukup dijawab yes atau no. Kalau dijawab yes, di sini menjadi yes. Nah, kemudian Dina di sini kan cewek. Jadi cewek, kata ganti cewek itu adalah she. Jadi tulis dulu she, kemudian dimasukkan kata tanyanya. Does. Sudah selesai. Yes, she does. Kalau tidak, menjadi no sama she does not. Jadi ada tambahan kata not. Ini bisa disingkat menjadi doesn't. Ya, oke. Nah, sekarang Taufan terangkan lagi tentang penggunaan s dan es. Kapan digunakan? Kapan menggunakan s? Kapan menggunakan es? Oke. Ini keterangannya. Jika subjeknya he, she, it atau satu nama orang atau juga satu nama benda pada hewan, maka dan kata kerjanya itu berakhiran dengan huruf o, ch, sh, e maupun s, maka nanti ditambahkan es. Seperti di sini kan berakhiran o, jadi tambah es setelah kata kerja tersebut. Tapi ingat subjeknya harus ini ya nak, he, she, it atau satu nama orang, benda atau nama hewan. Nah, go di sini nanti berubah menjadi goes. Jadi ada tambahan es. Nah, watch karena ada akhiran ch juga sama menjadi watches. Kiss menjadi kisses. Nah, jadi kalimatnya nanti ini bisa dibuat kalimat. Kalau yang go sudah, umpamanya Andi watch TV. Jadi seperti ini ya, Andi menonton TV setiap pagi atau setiap malam. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jika berakhiran huruf y, kata kerjanya berakhiran dengan huruf y dan diawali oleh huruf mati atau konsonan, maka huruf y-nya nanti dirubah menjadi huruf i, kemudian ditambah es menjadi is. Contohnya seperti ini. Jadi study itu nanti akan berubah menjadi studies. Nah, carry menjadi carries. Contohnya gini. Kita coba menggunakan kata he menjadi he studies English. Jadi he studies English. Jadi tidak menggunakan study. Kenapa Pak kok tidak menggunakan kata study di sini? Karena subjeknya orang ketiga tunggal di sini. Nah, yang ketiga, jika tidak seperti keterangan di atas ini ya, tidak berakhiran o, ch, sh, it atau s, atau tidak berakhiran huruf y yang diawali oleh konsonan, maka cukup ditambahkan kata s saja. Contohnya gini. Lutfi walks alone. Jadi Lutfi jalan sendirian. Jadi hanya ditambah s. Ya, karena tidak berakhiran u, ch, s, i, dan s. Kemudian contoh lain lagi. He plays ball. Dia bermain bola. Pak, kenapa kok ditambah s? Ini kan y. Ya, memang ini huruf y, tapi diawali di sini hurufnya vokal, huruf hidup, makanya hanya cukup ditambah s saja. Terus bagaimana jika subjeknya nanti I, you, kemudian they dan we, maka ini tidak usah ditambah s atau es. Jadi tidak usah, langsung kalimat aja. Contohnya gini, I study English. Jadi di sini tidak ada tambahan s atau es. Oke, paham ya? Nah, kemudian penggunaan do dan does di sini. Do itu digunakan jika subjeknya I, you, they, dan we. Does digunakan untuk subjek he, she, dan it atau satu nama orang atau satu nama benda. Nah, selanjutnya rumus yang kedua adalah dalam bentuk nominal.
Nah, dalam bentuk nominal di sini sudah tidak ada kata kerjanya, tidak ada kata kerja makan, minum, tidur, apa tidak ada. Tapi yang ada di sini di singkatan dari Pak Irfan itu ada ana. Ana itu apa? Biasanya objek ya. Ana itu adjective, noun atau adverb. Jadi A yang pertama adjective, N-nya itu noun, A yang terakhir adalah adverb atau kata keterangan. Saya beri contoh di sini. Penggunaan ini to be, is, am, dan are. Ini biar tahu. Nah, di sini ada am, is, sama are. Am itu punya pasangan sendiri. Am itu digunakan khusus untuk subjek I. Tidak boleh yang lain. Is digunakan untuk subjek he, she, dan it. Are digunakan untuk subjek you, they, we. Jadi ini boleh digunakan juga jika subjeknya lebih dari satu. Kalau is digunakan untuk he, she, it atau satu nama orang, benda atau hewan saja. Contohnya di sini Farhan. Farhan tampan, Farhan itu ganteng. Gimana cara buat kalimatnya? Cara buat kalimatnya ditulis dulu adalah subjek Farhan. Nah, kemudian diikuti oleh to be. To be-nya is, am, are. Kira-kira pakai yang mana? Pakai am, is, atau are? Pakai yang is. Oke, good. Kenapa kok is, Pak? Farhan itu laki-laki. Kata ganti laki-laki kan adalah he. Makanya dia sama. Jadi Farhan is tampan atau ganteng apa? Oke, good. Handsome. Nah, Farhan tampan. Selesai. Buat kalimatnya sederhana sekali. Kemudian negatifnya, subjeknya dulu Farhan, to be-nya diikuti sama not. To be-nya adalah is not handsome. Farhan tidak tampan, jadinya seperti itu. Kalau dibuat interrogatif, be-nya dulu ditulis siapa? Is. Jadi is, kemudian diikuti oleh subjeknya Farhan, kemudian diikuti oleh ana atau kata keterangannya apa? Handsome. Apakah Farhan tampan? Jawabannya nanti ada dua. Yang pertama, kalau yes, nanti ditulis yes. Kemudian lihat Farhan ini kan laki-laki. Jadi di sini tidak boleh menulis namanya, tapi kata gantinya menjadi yes, he is. Jadi ini dimasukkan lagi. Kalau tidak, no, he is not, atau disingkat isn't. Oke. Demikian penjelasannya Pak Irfan tentang penggunaan kalimat simple present dalam bentuk verbal dan nominal. Nah, untuk tugas kalian coba dikerjakan lagi. Nanti akan ada video yang kedua, karena kelanjutan dari yang ini ya. Tugas kalian yang pertama, mengganti kalimat ini ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk positif, negatif, interrogatif, dan jawabannya apa. Yang pertama, Susan membantu ibu setiap hari. Oke. Yang kedua, mereka marah kepada Tommy dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Udah kelihatan ya tugasnya ya? Jangan lihat yang ini ya, Nak ya. Oke, fokus sama tulisannya. Oke. Demikian dulu penjelasannya dari Pak Irfan. Nanti kita lanjutkan lagi untuk video yang selanjutnya. Jangan lupa semangat belajar karena kita butuh ilmu. Oke? Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.